Ibadah sekolah minggu akan dimulai 18 April 2021. Pemimpin pujian Lause Riga dan Lause Asmi. Kira-kira mereka di mana ya? Hai adik-adik. Sudah ada Lause Riga juga. Ya adik-adik, selamat hari Minggu. Ya, tiba saatnya kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita mau bernyanyi kepada Tuhan. Dan terlebih lagi kita mau merasa dengan firman Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan Yesus hari ini karena Tuhan Yesus begitu baik. Dia sudah menyertai kita 7 hari, bukan karena adik-adik ada sampai hari ini, bukan karena adik-adik kuat, bukan karena minum susu, ya kan Lause? Iya, tapi semua karena kasih Tuhan. Ayo adik-adik yang ada di rumah berdiri bersama-sama dengan Lause. Semangat, kita mau puji Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, kita mau katakan kasih Yesus indah, indah, oh indah. Ayo teman-teman sama-sama semangat dong. Ayo katakan sama-sama. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Sekali lagi. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit. Bunga indah dari bunga di taman. Oh Yesusku lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Sekali lagi adik-adik kita mau katakan kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Sekali lagi, oh Yesusku. Ya adik-adik masih tetap berdiri dan kita bersama-sama akan berdoa. Ikutin Lause Asmi berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sangat bersyukur karena Tuhan Yesus sudah menyertai kami selama 7 hari. Hari ini Tuhan kami mau pakai untuk memuji Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah dan sertailah ibadah kami. Ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah siap untuk bernyanyi dan memuji Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Ya adik-adik masih tetap berdiri. Kita akan mendengarkan firman Tuhan.
kita siapkan hati kita tetap berdiri ya. Kita siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita mau katakan kepada Tuhan kita, angkat pujian, rukun cinta satu sama lain. Jadi Tuhan Yesus mau supaya kita saling rukun satu sama yang lain. Amin. Ayo ikuti gerakan Lause ya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Sekali lagi, hidup cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Katakan, tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Ayo sama-sama sekali lagi katakan, rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Sekali lagi, tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tuhan minta buktinya. Sekali lagi, Tuhan minta buktinya. Ya, kepada Lause Yuli kami persilakan. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita persiapkan hati kita dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, Kau begitu baik kepada kami. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, berita kebenaran-Mu. Tolong kami ya Tuhan, mampukan kami ya Tuhan, Roh Kudus tolong berikan kami pengertian ya Tuhan akan firman yang disampaikan, sehingga kami boleh dapat mengerti ya Tuhan isi hati Tuhan, apa yang Tuhan mau kami lakukan dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau pakai Lause kami akan menyampaikan ya Tuhan, biarlah kebenaran daripada-Mu saja yang tersampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami siap menyambut firman-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, apa kabar? Bertemu lagi dengan Lause Yuli di sini akan menyampaikan berita firman Tuhan hari ini. Pada waktu Tuhan Yesus ada di dunia, Ia sering mengisahkan cerita untuk mengajarkan berbagai kebenaran kepada orang. Ceritanya itu disebut perumpamaan, yaitu cerita pendek yang sederhana yang mengandung kebenaran rohani. Yesus memakai hal-hal sehari-hari dalam perumpamaannya yang tidak asing bagi semua orang. Ia sering memakai hal-hal biasa seperti tanaman, karena kebanyakan orang yang mendengarkan ajarannya mengetahui tentang cara dan hal menanam dan menuai panen. Apakah adik-adik pernah menanam atau berkebun? Nah, banyak yang berkata sulit untuk merawat dan menanam. Untuk lebih jelasnya, kita tersambung dengan Nenek Ruth yang memiliki kebun singkong. Selamat sore Nenek Ruth. Halo. Sore. Ya? Ya. Sore? Ya. Oke. Bisa diceritakan kepada kami, apakah benar menanam dan merawat tanaman itu cukup susah? Iya, setelah kita tanam, seringkali tumbuhan lain juga ikut tumbuh. Seperti semak,
rumput, dan tanaman pengganggu lainnya. Jadi, kita harus cabut tanaman pengganggu itu biar tanamannya tumbuh bagus. Apakah hanya sekali saja menyiangi kebunnya nenek? Oh, tidak bisa, karena rumput itu akan terus tumbuh. Jadi, kita mesti rajin siangi. Kalau lihat ada rumputnya, ya cabuti lagi. Jadi berapa lama nenek harus merawat tanamannya? Ya, terus-terusan sampai tanamannya siap dipanen. Oh, baik nenek. Terima kasih atas informasinya, Ya, Nek. sama-sama. Adik-adik, demikian juga Yesus menceritakan sebuah perumpamaan tentang hasil tanaman yang mendapat kesulitan dengan rumput dan tanaman liar. Mari kita perhatikan firman Tuhan kita yang terdapat di dalam Matius pasal yang ke-13 ayat 24 sampai 30. Matius 13 ayat 24 sampai 30. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladang. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah seorang musuh yang menabur benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampaklah juga lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab Tuan itu, "Seorang musuh yang melakukan itu." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Adik-adik, Alkitab menyebut tanaman liar ini lalang. Lalang adalah tumbuhan yang menarik karena dalam masa pertumbuhannya, lalang itu hampir tidak dapat dibedakan dari gandum. Perbedaannya baru menjadi jelas sesudah tanaman itu besar dan hampir masak. Pada saat itu mudah untuk membedakan mana tanaman yang baik dan mana yang jelek. Dalam perumpamaan mengenai gandum dan lalang, Yesus bercerita tentang seorang petani yang menanam gandum di ladangnya. Pada suatu malam seorang musuh datang dan menanam lalang di ladang petani itu. Sementara waktu, gandum dan lalang itu tumbuh bersama-sama tanpa diketahui. Kemudian hamba-hamba petani itu melihat apa yang telah terjadi. Mereka mendatangi petani itu dan menanyakan apa yang harus mereka lakukan. Apa jawab petani itu? Petani itu tidak ingin segera mencabut lalang itu. Pada saat itu akar dari lalang dan gandum sudah saling membelit. Mencabut lalang mungkin sekali dapat merusak gandum. Jadi petani itu menyuruh hamba-hambanya membiarkan kedua jenis tanaman itu tumbuh bersama-sama sampai tiba saatnya untuk menuai. Pada waktu itu lalang dapat diikat menjadi berkas-berkas untuk dibakar dan gandum dapat dikumpulkan di dalam lumbung. Yesus memakai cerita ini untuk memperlihatkan kepada kita bahwa yang baik dan yang buruk dapat tumbuh bersama-sama di satu tempat. Selalu akan ada orang yang mengasihi Yesus serta hidup bagi Dia, dan juga ada orang yang tidak mau hidup bagi Dia. Pada saat ini, kedua kelompok itu hidup bersama-sama di dunia. Akan tetapi, hal ini tidak akan berlangsung demikian selama-lamanya. Pada suatu hari akan ada saat penuaian dan perpisahan. Mereka yang hidup bagi Tuhan dan melayani Dia akan menerima upah di sorga. Mereka yang melayani iblis akan dihukum selama-lamanya. Matius 13 ayat 36 sampai 43. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab katanya, "Orang yang menabur benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menabur benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat.
Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sana akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ada beberapa fakta yang dapat kita pelajari dari perumpamaan ini. Mari kita membicarakan beberapa fakta itu dan bagaimana itu dapat berlaku dalam kehidupan kita. Fakta yang pertama, Allah mengetahui mana yang benar dan mana yang palsu. Hanya mereka yang telah menerima Yesus sebagai juru selamat adalah orang Kristen yang sejati. Orang lain mungkin hidup dengan baik, tetapi kita tidak dapat melihat hati mereka. Hanya Tuhan satu-satunya yang dapat melakukan hal itu. Pernahkah kalian melihat seorang yang disangka seorang Kristen berbuat sesuatu yang kalian anggap salah? Apakah kalian menceritakan apa yang kalian lihat itu kepada orang lain? Apakah yang seharusnya dilakukan oleh seorang Kristen dalam kasus seperti itu? Allah tidak meminta orang Kristen untuk berkeliling sambil menuding dosa orang lain. Sebaliknya, Ia mengharap agar kita akan berdoa bagi mereka yang rupanya sedang bergumul untuk hidup bagi Tuhan. Kita juga mungkin mengalami saat-saat bila kita dicobai. Kita tidak dapat memberi alasan atau dalih bagi orang yang telah berbuat salah. Dosa adalah dosa. Yang harus kita lakukan adalah meminta agar Tuhan menunjukkan kepada kita bagaimana kita dapat menolong orang itu dan bukan mengutuknya. Dengan pertolongan Roh Kudus, kita dapat menjadi pengaruh besar bagi mereka yang mungkin berbuat salah dan yang sulit diajak bergaul. Fakta yang kedua, kejahatan tidak dapat disingkirkan dengan cara membalas kejahatan dengan kejahatan. Hanya kebaikan dapat mengalahkan kejahatan. Yesus menjelaskan hal ini dalam perumpamaannya. Ingatlah, para hamba ingin mencabut semua lalang dan menyingkirkan dengan kekerasan. Akan tetapi, petani itu menyuruh membiarkan semuanya tumbuh sampai waktu panen tiba. Tuhan tidak mau memaksa orang masuk ke dalam kerajaannya. Kerajaannya dibangun atas dasar kasih. Yesus menyerahkan nyawanya agar ada kemungkinan bagi semua orang untuk menerima pengampunan serta memperoleh hidup kekal. Karena itu, siapapun dapat memasuki kerajaan Allah. Siapa dia dan berapa banyak uang yang dimilikinya tidak menjadi soal. Akan tetapi, keputusan itu terletak di tangan masing-masing orang. Tak seorang pun dapat menerima pengampunan untuk orang lain. Itu merupakan keputusan pribadi yang harus diambil masing-masing orang. Akan tetapi, bagaimana dengan orang yang telah memutuskan untuk hidup bagi Yesus? Mengapa kita perlu tahu tentang hal mengalahkan kejahatan dengan kebaikan? Apakah kalian kenal seorang yang sulit diajak bergaul? Apakah kalian memerlukan bantuan untuk menunjukkan kasih Yesus kepada orang lain? Kebanyakan dari kita cenderung untuk melupakan saja orang seperti itu. Kita mungkin memutuskan bahwa mereka akan mendapatkan balasan yang setimpal dengan perilaku mereka. Bagaimanapun juga, banyak ajaran dalam Perjanjian Baru memberikan petunjuk tentang bagaimana hidup rukun dengan orang lain, bahkan dengan musuh kita. Hal itu tidak mudah sebenarnya. Tidak mungkin kita melakukan tanpa pertolongan Tuhan. Akan tetapi, bila kita mengandalkan Dia, maka Ia akan menolong kita dan memberi kekuatan kepada kita untuk menunjukkan kasih-Nya kepada mereka yang perlu sekali mendengarnya. Fakta ketiga, menghakimi adalah urusan Allah, bukan urusan kita. Yesus menekankan satu hal lagi dalam perumpamaan ini. Orang Kristen bertugas untuk menabur benih-benih kebenaran dan kasih, serta sedapat mungkin menolong orang lain. Akan tetapi, kita harus menyerahkan penghakiman orang lain kepada Tuhan. Ayat hafalan minggu ini menitik beratkan pada hal ini. Bila kita menghakimi dan menghukum orang lain, kita sering cenderung melupakan bahwa kita sendiri mempunyai kesalahan. Ayo kita baca Alkitab kita di dalam Matius 7 ayat 1-5.
Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Tak seorang pun yang sempurna, kita semua berbuat salah. Bila kita menghakimi orang lain, kesalahan kita justru lebih menonjol. Hanya Tuhan yang sempurna. Karena itu, hanya Dia yang berhak untuk menghakimi orang lain. Tugas kita ialah mengasihi orang, berdoa bagi mereka, dan membantu mereka untuk menemukan Yesus sebagai juru selamat mereka. Fakta keempat, saat panen telah dekat. Sebagaimana penghakiman adalah tanggung jawab Allah, demikian juga penentuan waktu untuk menuai gandum dan lalang. Sekarang Allah membiarkan yang baik dan yang buruk tumbuh bersama-sama. Ia tahu bahwa benih yang baik memerlukan waktu untuk menjadi masak dan menghasilkan buah. Akan tetapi saat menuai akan datang, kita dapat yakin akan hal itu. Kemudian gereja dan dunia akan dibersihkan dari segala kejahatan dan orang-orang yang benar akan dikumpulkan ke dalam kerajaan Allah. Hanya dengan menjadi anggota gereja atau sekolah minggu tidak menyebabkan orang secara otomatis memperoleh hidup kekal. Hanya mengetahui tentang Yesus juga tidak cukup. Kita harus mengenal Dia secara pribadi dan menyerahkan kehidupan kita kepadanya. Ingatlah, meskipun tidak ada seorang pun melihat kita berbuat salah, Allah melihat dan mengetahui semuanya. Seorang mungkin dapat meloloskan diri untuk sementara waktu, akan tetapi saatnya akan tiba ketika ia harus mempertanggungjawabkan kepada Allah atas semua yang telah dilakukannya. Kita baca Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Apakah kalian mengenal seseorang yang tidak hidup bagi Yesus? Jika demikian, ingatlah bahwa tugas kalian bukan menghukumnya atau menunjukkan segala dosa-dosanya. Sebaiknya tugas kalian adalah mendoakannya dan menjadi saksi bagi Dia. Bantulah Dia agar Dia dapat melihat kasih Yesus di dalam diri kalian. Demikianlah berita firman Tuhan hari ini, adik-adik. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan boleh menguatkan kita, memberikan kita petunjuk apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai pengikut Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman yang telah disampaikan kepada kami. Biarlah ya Tuhan kami boleh melakukan firman-Mu ya Tuhan. Biarkan firman yang disampaikan boleh menjadi kebenaran buat kami ya Tuhan. Dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pakailah Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus terus mengingatkan dalam hati kami ya Tuhan. Agar kami menjalankan setiap perintah-Mu ya Tuhan. Agar kami ya Tuhan tidak menghakimi orang-orang lain ya Tuhan. Agar kami ya Tuhan tidak mencela orang lain ya Tuhan. Agar kami ya Tuhan boleh mengasihi musuh kami ya Tuhan. Boleh mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Tolong ya kami ya Tuhan. Kuatkanlah kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi pengikut-Mu ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Inilah doa kami ya Tuhan. Di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik.
Ya adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Jadi bukan hanya didengar, tapi juga harus dilakukan. Firman Tuhan harus dilakukan. Ya adik-adik, Lause mau tanya nih, apa yang membuat adik-adik sampai adik-adik mengasihi keluarga, mengasihi teman, mengasihi kakak, mengasihi adik? Apa yang membuat adik-adik mengasihi mereka semua? Kalau Lause Riga? Ya, karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi Lause, jadi Lause bisa mengasihi keluarga, anak, suami, orang tua, kakek, nenek, tante, om, dan semuanya. Ya adik-adik, jadi dasar mengapa kita mengasihi semuanya, karena apa tadi? Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Ya, ayo adik-adik yang ada di rumah berdiri, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Sebelumnya kita mau angkat pujian kita. Kita mau katakan, ku cinta keluarga Tuhan. Ayo nyanyi sama mama, sama papa, sama kakaknya. Dibawakan oleh Lause Riga. Ya, semuanya tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita sama-sama mau mengakhiri ibadah kita hari ini dengan berdoa. Ikutin, Lause berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini. Tuhan Yesus sudah menolong kami, menyertai kami dalam ibadah pada hari ini, dari puji-pujian kami, doa kami, terlebih-lebih ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati semuanya supaya kami juga diberkati dan Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati sepanjang 1 minggu ke depan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu.
Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dan jangan lupa apa Lause? Ayat hafalan dulu. Aktivitasnya. Yang mau kesaksian? Nah, boleh tuh. Ya, dan kita harus menjaga kesehatan. Itu jangan lupa 3M. Apa Lause? Apa? Mencuci tangan. Memakai masker.